Great. Good morning everyone. Tema pada hari ini adalah Stay humble, grow strong. Rendah hati setiap hari. Bertumbuh dengan kokoh. Ya. Grow strong. Ya. Stay humble, grow strong. Alright, welcome back in this Andre Cyber Channel. My quality time with Jesus. Teman-teman, banyak orang ingin kuat ya secara rohani, ingin dipakai oleh Tuhan, ingin hidupnya naik level, tapi sedikit yang mau rendah hati, ya enggak? Kita hidup di zaman di mana orang selalu berlomba-lomba, terlihat hebat, terlihat rohani, terlihat sukses, terlihat hidup benar. Padahal di hadapan Tuhan ukurannya kan bukan penampilan. Hari ini kita bicara satu tema yang tidak nyaman, tapi menyelamatkan. Stay humble, grow strong. Tetap rendah hati dan justru dari sanalah kita bertumbuh menjadi kuat. Banyak orang ingin kuat tapi tidak mau direndahkan. Ini bagian pedasnya ya. Banyak orang mau dipuji, banyak orang mau dipuji, dielu-elukan ya, tapi tidak mau ditegur. Mau naik tapi tidak mau diproses. Mau dipakai Tuhan tapi tidak mau dibentuk Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita ditegur, dikoreksi, dipatahkan egonya, itu bukan karena Tuhan benci. Itu karena Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menjadi lebih kuat. Orang yang tidak mau direndahkan tidak akan pernah matang rohani. Kerendahan hati itu bukan lemah. Itu adalah akar kekuatan. Jangan salah ya, rendah hati bukan berarti minder, bukan berarti pasrah tanpa prinsip, ya. Bukan berarti tidak punya pendirian. Rendah hati itu artinya tahu saya tidak sempurna, saya masih butuh Tuhan, ya. Saya masih mau diajar. Saya tidak lebih tinggi dari siapapun. Pohon yang paling tinggi justru akarnya yang paling dalam. Kalau akar rohani kita dangkal, sedikit angin saja langsung tumbang. Tapi orang yang rendah hati, akarnya masuk ke dalam dan dia bertumbuh kokoh. Ya. Cermin diri ya, kita dengar firman atau cuma suka dibela. Sekarang jujur ya, waktu firman Tuhan menegur kita, apakah kita bertobat atau kita berkata, ini firman itu buat orang lain, yang ini bukan buat saya. Pendeta itu terlalu keras. Kalau setiap hari ditegur, ya, kalau setiap kita ditegur, kita selalu defensif ya. Itu tandanya kerendahan hati kita sedang bocor. Orang yang rendah hati tidak sibuk untuk membela dirinya. Dia sibuk malah membenahi diri. Bertumbuh itu proses, bukan instan. Gak ada instan. Di zaman instan ini orang mau kuat tanpa proses, ya enggak? Padahal Tuhan jarang memakai orang yang belum diremukkan. Emas harus dimurnikan, harus dibakar, ditekan dengan sekian tekanan ya. Gandum harus digiling, anggur harus diperas. Kalau hidup kita sekarang sedang ditekan, sedang direndahkan, sedang diproses, mungkin bukan karena Tuhan sedang menjatuhkan kita. Mungkin Tuhan sedang menaikkan kapasitas kita. Tanpa kerendahan hati, rohani kita mandek. Dengar ini baik-baik. Kesombongan rohani itu lebih berbahaya dari dosa yang terang-terangan. Kenapa? Karena orang yang sombong merasa tidak perlu berubah. Merasa sudah benar. Merasa sudah rohani. Merasa lebih suci.
Padahal Alkitab berkata apa? Tuhan menentang orang-orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Selalu profil ya. Kalau mau bertumbuh kuat, mulailah dengan merendahkan diri kita. Kuat karena Tuhan, bukan karena diri kita sendiri. Kalau hari ini kita masih berdiri, itu bukan karena kita hebat, ya, itu karena anugerahnya semata-mata. Kalau kita masih melayani, itu bukan karena kita lebih rohani, enggak. Itu karena Tuhan itu sabar, kerendahan hati membuat kita sadar semua itu dari Tuhan, semua oleh Tuhan, semua untuk Tuhan, dan orang seperti itu akan bertumbuh kokoh, grow strong, ya teman-teman. Kalau Tuhan ambil semua pencapaian kita, gelar, jabatan, popularitas, lalu apa yang tersisa? Apakah Kristus? Karena hanya orang-orang yang rendah hati yang bisa dipercaya Tuhan untuk tetap menjadi kuat, stay humble, grow strong, direndahkan supaya bertumbuh, dibentuk supaya kokoh, dan pada akhirnya apa? Bukan nama kita yang ditinggikan, tapi nama Tuhan yang dipermuliakan. Jadi teman-teman, Allah itu menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. 1 Petrus 5 ayat 5b ya, yang pintar mencatat ya. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amsal 22 ayat 4. Teman-teman, jadi seperti Musa ya. Pernah dengar kisah Musa? Musa kan direndahkan sebelum dipakai menjadi besar. Ya enggak? Musa pernah merasa hebat, pernah membela bangsanya dengan tangan sendiri. Berakhir sebagai apa? Buronan. 40 tahun mengembalakan domba di padang gurun ya. Itu bukan kebetulan. Alkitab berkata Musa adalah orang paling lembut hatinya di muka bumi ini. Setelah egonya diruntuhkan, barulah Tuhan memakainya untuk memimpin bangsa besar. Direndahkan dulu, baru dipakai besar. Sama, Daud juga begitu, tetap rendah hati di tengah kemenangan-kemenangan yang dialami oleh Daud. Daud diurapi jadi raja, tapi kembali ke padang menjaga domba. Menang melawan Goliat, ya enggak? Semua orang tahu, semua tahu itu cerita itu. Tapi tetap tunduk pada siapa? Saul. Dia gagal, dia jatuh. Namun Daud cepat bertobat. Bukan karena Daud itu sempurna, tapi karena hatinya, hati Daud mau direndahkan. Kerendahan hati menjaga Daud itu tetap kuat. Ya, jadi pesan moralnya, kalau kita ingin bertumbuh kokoh, jangan cari panggung, carilah proses. Tuhan tidak membesarkan orang yang menolak, direndahkan. Dia membentuk karakter sebelum memperluas pengaruh. Kerendahan hati bukan pilihan tambahan ya. Itu fondasi utama, itu dasar ya. Tanpa rendah hati, iman kita akan rapuh. Teman-teman, jadi closing statementnya, jangan takut direndahkan Tuhan. Takutlah kalau kita tidak lagi mau dibentuk, tidak lagi mau diproses. Kalau mau kuat sampai akhir, stay humble, grow strong. Karena hanya orang yang rendah hati yang sanggup memikul tanggung jawab besar dari Tuhan. Teman-teman, tolong jawab pertanyaan ini dengan jujur dan renungkan jawaban Anda masing-masing. 1. Dalam area apa Tuhan sedang menegur Anda supaya lebih rendah hati? 2. Proses apa yang sedang Tuhan pakai untuk membentuk Anda menjadi lebih kuat? Tolong jawab dan renungkan masing-masing ya. Teman-teman, humility is the soil where spiritual strength grows.
Kerendahan hati adalah tanah tempat kekuatan rohani bertumbuh. God cannot build high what refuses to grow deep. Tuhan tidak membangun tinggi sesuatu yang menolak bertumbuh ke dalam. Itu. Teman-teman, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengaku sering ingin dihormati tanpa mau bentuk, tanpa mau proses. Hari ini Tuhan, kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu. Ajari kami untuk tunduk, mau diajar, dan setia dalam prosesmu Tuhan. Bentuk karakter kami, supaya kami bertumbuh kuat, dan hidup kami memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika video ini memberkati Anda, silakan dibagikan ke grup-grup yang lain, ke komunitas yang lain, agar banyak orang yang berkati. Teman-teman, mari tetap semangat, keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan hidup. Ayo mikir, Tuhan Yesus berkati.